Halo semuanya, nama saya Jenny Alfiana dan saya adalah mahasiswi dari Minci University of Technology. Minggu kedua dari bulan Mei adalah Hari Ibu. Pada saat semua orang merayakan Hari Ibu dengan ibu mereka di Taiwan, masih banyak ibu-ibu pekerja imigran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Dan dikarenakan pekerjaan mereka tidak dapat pulang dan berkumpul bersama dengan keluarga dan anak-anaknya di kampung halaman. Walaupun mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman, mereka selaku seorang ibu hendak bercerita, agar semua orang tahu betapa pentingnya kepatuhan kepada orang tua. Dan melalui video ini, mereka juga dapat menceritakan sebuah kisah kepada anak mereka yang jauh berada di Indonesia. Maka dari itu, silahkan disimak cerita berikut ini. Di pesisir Pulau Sumatera, hiduplah sebuah keluarga kecil yang mempunyai seorang anak laki-laki yang baik dan ramah bernama Malin Kundang. Karena keadaan keluarga mereka yang sangat mengkhawatirkan, ayah Malin memutuskan untuk bekerja ke daerah lain. Namun, berbulan-bulan merantau, jangankan surat, kabar keberadaannya pun tidak tahu di mana. Malin Kundang dan ibunya sangat sedih dan kecewa. Pada suatu hari, setelah 2 tahun ayah Malin Kundang meninggalkan rumah, datanglah seorang pria paruh baya yang berpakaian rapi memperkenalkan diri sebagai Sulaiman dari negeri Melayu. Dia adalah majikan dari ayah Malin Kundang. Membawa sebungkus barang yang dititipkan ayah Malin Kundang untuk ibunya. Tuan Sulaiman berkata, "Ayah Malin bekerja di toko saya lebih dari 2 tahun. Tapi sayangnya, kira-kira 3 bulan yang lalu, ayah Malin jatuh sakit. Walaupun sudah berkali-kali berobat, tapi tidak sembuh-sembuh. Ayah Malin sangat lemah. Sebelum berpulang, ayah Malin menitipkan barang ini, meminta saya untuk disampaikan kepada kalian dan juga berpesan kepada ibunya agar Malin patuh pada ibunya." Pada mulanya, ayah Malin sebelum lebaran ini mau mudik. Tapi kemauan ini tidak akan tercapai. Kalian harus tabah. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Sebelum berpamitan, Tuan Sulaiman memberikan keluarga miskin ini minyak, gula, beras, dan kain. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada ayah, mereka memutuskan untuk tegar menghadapi kehidupan. Dengan sebagian uang titipan dari ayah, mereka membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha itu, penghasilan tetap saja pas-pasan. Ekonomi di rumah tetap saja susah. Pada zaman Malin Kundang kecil, anak miskin tidak bisa sekolah. Yang ke sekolah hanyalah anak orang kaya dan para bangsawan. Malin Kundang mempunyai teman baik, yaitu si Budi. Si Budi sangat mendukung dengan Malin Kundang. Si Budi mempunyai cita-cita yang besar. Maka dari itu dia sering membantu ayahnya menangkap ikan dan berpikir bagaimana caranya bisa meningkatkan hasil tangkapan. Sedangkan Malin Kundang mempunyai cita-cita menjadi seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Saat Malin Kundang berusia 17 tahun, dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di daerah lain. Mengingat susahnya mencari pekerjaan di daerahnya, Malin Kundang pun memutuskan untuk bekerja pada seorang pembuat kapal yang telah sukses di kampungnya.
demi untuk mendapatkan uang. Ibu Malin pun menyetujui Malin bekerja di kapal. Saat bekerja di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran dari teman-temannya. Hal-hal yang tidak tahu dia terus tanyakan. Beberapa bulan dia bekerja di kapal, akhirnya pun dia menguasai banyak tentang ilmu pelayaran. Pada suatu hari, saat kapal dagang Malin Kundang berlayar, tiba-tiba dirampok oleh bajak laut. Seluruh kapal dirampok oleh bajak laut. Kapal pun dirasuki. Malin Kundang berusaha menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Berdasarkan pengalamannya sejak kecil saat dia menangkap ikan, berenang di laut bersama si Budi temannya, dia pun berhasil selamat. Dia terdampar di sebuah pulau di dekat sebuah desa. Warga desa yang baik membantu Malin. Dia menceritakan seluk-beluk yang telah terjadi kepadanya. Malin pun diselamatkan oleh warga setempat dan Malin pun dianggap oleh bagian dari keluarga oleh mereka. Dengan ketelitian dan keteguhan Malin Kundang di desanya. Dan Malin Kundang pun merekrut 100 orang karyawan. Tidak lama kemudian Malin Kundang pun mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan menawan. Tidak lama kemudian Malin Kundang pun membawa istrinya untuk berlayar. Setelah itu Budi sebagai tetangganya pun mendengar bahwa Malin Kundang sudah sukses. Tidak lama kemudian Malin Kundang pun pulang membawa istri dan mempunyai seorang anak. Mendengar Malin Kundang pulang, ibunya pun berusaha untuk datang melihat Malin Kundang dan membawakan sebuah makanan kesukaan Malin Kundang. Tidak lama kemudian, Malin Kundang pun sangat kecewa dan malu sebab melihat ibunya memakai baju yang compang-camping. Karena merasa sangat malu, Malin Kundang pun tidak suka kepada ibunya. Tak lama kemudian, ibunya pun mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Sebab ibunya sudah sangat kecewa dan sakit hati. Setelah itu pun Malin Kundang sangat kecewa dan merasa menyesal dengan sikapnya yang selama ini. Tidak lama kemudian, Malin Kundang pun tidak bisa berubah lagi menjadi manusia dan seterusnya menjadi batu. Setelah mendengarkan cerita tadi, apakah ada yang merasakan penyesalan dari Malin Kundang? Kita semua harus berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Tidak boleh seperti Malin Kundang yang sukses berkarir lalu mengantipatikan orang tuanya sendiri. Hari ini, yang menceritakan kisah Malin Kundang adalah ibu-ibu pekerja imigran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Walaupun mereka tidak dapat berkumpul dengan anak-anaknya di kampung halaman, namun mereka senantiasa rindu kepada keluarga dan anak-anaknya di Indonesia. Mereka datang ke Taiwan untuk bekerja dan mencari uang dengan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Dan kami juga percaya bahwa setelah anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, tahu bersyukur, menghargai, serta patuh kepada ibunya sendiri. Sekian acara hari ini sampai di sini. Kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu di dunia dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.